Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar Angkatan ke-37, kelompok satu, kelompok kecil satu, ingin mempresentasikan analisis isu global Astacita keempat, yaitu pembangunan SDM. Latar belakang, di era globalisasi dan transformasi digital, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan daya saing suatu negara. Persaingan global tidak lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi lebih pada kemampuan masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kesehatan. Indonesia melalui Astacita keempat menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas nasional dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, penguatan layanan kesehatan, serta pengembangan talenta unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Untuk pengertian Astacita sendiri, yaitu merupakan visi dan misi pembangunan nasional yang menjadi arah kebijakan pemerintah. Astacita terdiri dari 8 fokus utama pembangunan. Salah satu fokusnya adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Astacita keempat berfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pembangunan tidak hanya ditunjukkan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat. Fokus Astacita keempat terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, pendidikan. Yang kedua, sains dan teknologi. Yang ketiga, kesehatan. Pertama, tantangan pendidikan di era global. Pendidikan merupakan fondasi pembangunan SDM. Namun, dunia saat ini menghadapi krisis pembelajaran atau learning crisis yang ditandai dengan rendahnya kemampuan literasi, numerasi, dan berpikir kritis. Di Indonesia, tantangan utamanya meliputi ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil, keterbatasan akses internet dan teknologi pembelajaran, kurangnya integrasi keterampilan digital dan AI dalam proses belajar, dan ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Dampak terhadap SDM, produktivitas tenaga kerja rendah, sulit bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan, dan tingginya kesenjangan kompetensi atau skill gap. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Wida Dwi Kurniawan. Kita masuk ke materi isu penguasaan sains dan teknologi. Perkembangan teknologi seperti AI, robotika, dan IoT merupakan suatu isu global yang sangat berkembang cepat dan pesat untuk saat ini, yaitu terutama pada perkembangan AI, di mana ini mampu menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia terutama di bagian administratif, analisis data, dan sebagainya. Kita ambil contoh saja seperti chatbot AI, ada yang sebagian menggunakan untuk customer service, AI generatif, dan juga kebanyakan menggunakannya untuk membuat teks, gambar, bahkan video. Bahkan yang sering kita lihat saat ini itu penggunaan AI pada film drama. Bagaimana untuk dampaknya? Dampaknya tentunya meningkatkan pengangguran akibat dari otomatisasi ini. Kedua, yaitu adanya ketergantungan pada teknologi luar negeri dan juga rendahnya inovasi nasional. Kita masuk ke tantangan kesehatan dalam pengembangan SDM. Nah, analisa isu global kesehatan serta sumber daya manusia yaitu adanya munculnya penyakit baru dan mutasi patogen menjadi ancaman global. Di sini kita lihat ada beberapa isu global kesehatan, yaitu adanya gizi tidak seimbang. Kalau berdasarkan data yang kita tampilkan pada slide ini tentunya mengalami penurunan ya pada setiap tahunnya. Dan ini datanya tentunya kita ambil pada tahun 2025. Kemudian ada penyakit menular. Untuk penyakit menular seperti kita ambil contoh COVID-19, terus ada juga penyakit zoonosis dari hewan yang menular ke manusia. Tentu ini sangat berdampak pada kesehatan semua orang. Lanjut, di sini ada tulisan isu kesehatan mental generasi muda. Problematika saat ini banyak remaja dan pemuda mengalami stres, kecemasan, hingga depresi akibat tekanan akademik, pekerjaan, ekonomi, dan juga hubungan sosial. Paparan media sosial yang berlebihan ini menimbulkan perasaan yang rendah diri atau yang sering kita sebut dengan insecure. Karena
adanya cyberbullying, serta tekanan untuk tampil sempurna. Serta juga ada perbandingan sosial yang terus-menerus mempengaruhi kepercayaan diri serta kesehatan mental pribadi seseorang. Ini akan memberikan dampak gangguan mental hingga sampai resiko bunuh diri. Baik, untuk selanjutnya saya yang akan menjelaskan keterkaitan dengan asta cita keempat. Asta cita keempat itu menekankan tentang penguatan pendidikan berkualitas, peningkatan penguasaan sains dan teknologi, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan peran generasi muda. Dengan demikian, Asta Cita keempat merupakan strategi nasional untuk menjawab tantangan global sekaligus mempersiapkan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Ya, untuk selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini mencakup 3 di dalam tabel ini. Yang pertama, isu global, kondisi saat ini, dan alternatif solusi. Misalnya, tantangan pendidikan di era global. Kondisi saat ini, mutu pendidikan dan akses teknologi belum merata. Alternatif solusinya, pemerataan infrastruktur, pendidikan digital, dan peningkatan kompetensi guru. Yang kedua, isu penguasaan sains dan teknologi. Kebutuhan tenaga kerja digital saat ini meningkat pesat. Apa alternatifnya? Integrasi AI, coding, dan literasi digital dalam kurikulum. Dan yang terakhir, tantangan kesehatan dalam pembangunan SDM. Stunting nasional saat ini masih menyentuh di 19,8% pada 2024. Alternatif solusinya, penguatan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta edukasi masyarakat. Dan yang terakhir, bagian terakhir akan dibacakan oleh Bapak Aal Hain. Terima kasih dari saya. Baik, untuk kesimpulan, isu global yang paling relevan dengan Asta Cita keempat adalah tantangan peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi transformasi digital, kemajuan sains dan teknologi, serta tuntutan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Walaupun Indonesia menunjukkan kemajuan seperti penurunan prevalensi stunting menjadi 19,8% pada 2024, tantangan dalam pendidikan, inovasi teknologi, dan daya saing tenaga kerja masih perlu mendapatkan perhatian serius. Di tengah globalisasi dan transformasi digital, keberhasilan suatu negara tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam semata, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Asta Cita keempat menjadi landasan strategis yang sangat relevan dalam menjawab tantangan tersebut, melalui penguatan sektor pendidikan, sains, teknologi, dan kesehatan secara berkelanjutan. Melalui implementasi Asta Cita keempat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi, menciptakan SDM unggul, dan meningkatkan daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, selamat siang.